Kiblat, kiblat kamu salah paham. Kiblat kamu salah paham, Kiblat. Ini nggak seperti apa yang kamu lihat. Saya minta sama kamu, jauhi Talia. Sebesar ataupun seindah masa lalu kalian, itu sudah selesai. Talia adalah istri saya sekarang. Jadi saya minta Anda untuk jauhi dia. Astagfirullahaladzim. Harusnya seemosi apapun aku sama Talia, aku gak boleh ninggalin Talia sendirian. Aku juga harus jaga Talia, jangan sampai Arga ambil kesempatan dan deketin Talia lagi. Sejujurnya aku mencintai Talia dan aku gak mau kehilangan istriku. Kamu kenapa nggak pulang bareng Kiblat? Dengan kejadian-kejadian kayak gini yang aku lihat depan mataku sendiri, aku malah semakin yakin kalau kalian itu bukan saling mencintai. Mulai sekarang, aku minta sama kamu jauhin aku. Udah cukup ya kamu pura-pura nggak kenal sama aku. Sampai semuanya itu jadi kacau kayak sekarang. Kalaupun kita harus ketemu karena kamu kerja sama Kiblat ataupun pesantrennya, mohon, kamu jaga sikap kamu di depan Kiblat ataupun orang tuanya. Atau minimal hargain aku sebagai istrinya Kiblat. Talia. Kiblat kamu salah paham. Kiblat kamu salah paham, Kiblat. Ini nggak seperti apa yang kamu lihat. Saya minta sama kamu, jauhi Talia. Sebesar ataupun seindah masa lalu kalian, itu sudah selesai. Talia adalah istri saya sekarang. Jadi saya minta Anda untuk jauhi dia. Kiblat tunggu. Kiblat yang kamu lihat tadi, itu karena aku kesandung. Terus Mas Arga yang nolongin aku. Kiblat, kamu gak marah kan sama aku? Aku udah berusaha jujur loh sama kamu. Jadi aku harap kamu bisa hargai kejujuran aku. Aku menghargai kejujuran kamu. Tapi kalau memang kamu nggak punya perasaan sama Arga, sifat khawatir kamu yang berlebihan itu aneh. Terus kamu pikir, ini aku masih belum bisa move on gitu dari Mas Arga? Kalau itu hanya kamu sendiri yang tahu, aku nggak tahu. Ini kamu sebenarnya maunya apa sih? Ya aku kecewa sama kamu. Ya karena kamu mengkhianati aku di belakang aku gitu. Kamu ketemu sama Arga. Kamu pikir itu nggak sakit? Itu sakit Talia. Kiblat, aku udah jelasin semuanya sama kamu. Aku tuh shock, bahkan aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk cerita sama kamu. Jadi kamu nggak perlu nyudutin aku kayak gini terus dong. Emang kamu pikir cuma kamu doang yang ngerasa dihianatin? Aku juga. Jadi berapa kali aku ngerasa dihianatin saat aku lihat kamu bareng sama Husna berduaan. Apalagi waktu Husna tahu kamu diare duluan daripada aku, padahal aku tuh istri kamu. Kamu juga waktu itu sempat nolongin Husna kan waktu keracunan makanan. Bahkan kamu tahu semuanya tentang Husna, sedangkan aku sampai sekarang aku nggak tahu apa yang kamu tutupin sama Husna. Terus Husna nyuruh kamu jujur dan kamu masih nyari waktu yang tepat gitu buat aku. Kamu pikir aku baik-baik aja? Hah? Ya aku juga kecewa sama kamu. Talia kamu mau kemana? Aku mau pulang. Tunggu, kamu pulang sama aku. Kita selesaiin dulu dong.
Aku bawa mobil. Ya udah, aku juga bawa mobil. Kamu bawa mobil, aku bawa mobil. Ya udah masing-masing aja kita pulang ya. Iya, tapi ini belum selesai, kita selesai. Kamu bawa mobil kamu sendiri, aku bawa mobil aku sendiri. Talia, tunggu. Talia tunggu dong. Talia, masa kamu langsung lari gitu aja sih? Talia. Apa aku terlalu keras sama Talia? Aku harusnya bisa sabar dan maafin Talia. Hargain kejujuran dia. Karena aku juga masih belum bisa jujur sama Talia tentang penyakitku. Titi. Ya ampun iya. Suami masa depan Titi kan sukanya cewek yang kalem. Aduh, suami masa depanku. Tolongin Titi dong, ini kardusnya berat banget. Itu tangan Titi sampai gemeter. Aduh, tolongin. Biar saya bawain. Iya. Ini tadi Titi nggak kuat. Coba taruh pelan-pelan. Suami masa depanku. Saya bawain aja ya. Terima kasih suami masa depanku. Bismillahirrahmanirrahim. Titi, Ya? kamu bilang ini berat banget. Tapi ini tuh ringan banget, Titi. Tadi soalnya Titi ngerasainnya berat loh suami masa depanku. Tadi tangan Titi aja sampai gemeter, suami masa depan ngeliat kan. Padahal ini seberat kayak menahan rindu dan dijauhkan sama suami masa depan Titi. Itu rasa beratnya kayak gitu. Kamu. Astagfirullahaladzim. Bu, Iya, apa? ayah dengar dari santri katanya dokter Arga cedera. Iya, Abah. Tapi udah dibawa ke rumah sakit sama Kiblat. Dan kalau saya nggak salah lihat, tadi Arga udah balik lagi ke lapangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Duh, ini Titi lagi apa? Ini Pak Kiai, Titi lagi ngecat kayu pintunya ini loh. Kok kayaknya bagus gitu. Terus ini dengerin suaranya ya Pak Kiai ya. Kuat kan ya Pak Kiai ya. Ini kayu jati pasti bagus buat nanti Titi bangun rumah di kampung. Begitu. Ya sudah kalau gitu terusan. Iya, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa-bisanya Titi didorong sampai ke dalam. Kalau misal kepalanya Titi kebentur sama ini namanya pintu, ini keras banget loh kayunya. Terus kepala Titi boncor gimana? Mau tanggung jawab? Titi, maafin saya. Tadi saya refleks dorong kamu soalnya ada bau Umar. Saya nggak mau soal kita ketahuan. Nggak dimaafin. Pokoknya Titi ngambek sama suami masa depan Titi. Titi nggak mau ngobrol sama suami masa depan Titi. Titi, Sini padanya. maafin saya dulu. Nggak, Maafin. Titi, Titi, Titi. Ya Allah. Maaf, nggak sengaja. Nggak apa-apa. Katanya tangan kamu lagi cedera ya? Emangnya nggak apa-apa kalau bawa barang-barang yang berat kayak gini? Kata dokter ortonya sih memang ada beban maksimum yang bisa diangkat sama enggak. Tapi kalau ini sih masih dalam tahap beban yang aman untuk diangkat sama tangan yang lagi cedera. Tapi nggak apa-apa, biar saya bantu aja. Nggak apa-apa. Saya nggak mau ngelihat perempuan keberatan. Apalagi saya masih bisa. Nggak apa-apa. It's okay. Berat banget cobaan hambamu ini. Ini nggak bisa didiemin nih. Situasi udah darurat, mengancam stabilitas nasional. Uhti calon kekasih hati harus buru-buru Bang Ojan halalin. Biar dokter Arga gigit jari. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pak Kiai, saya minta maaf atas kejadian hari ini. Ya nggak apa-apa. Yang paling penting itu Nak Arga sudah sehat sekarang. Itu penting. Ya,
Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah tadi semua santri saya sudah lakukan pemeriksaan, acaranya juga selesai dengan rapi. Iya Pak Kiai, betul. Cuma yang sedang pulang dan tidak mau disuntik aja yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan menyeluruh gitu ya dokter. Tapi alhamdulillah semuanya beres kan? Iya Pak Kiai. Amin. Ya sudah kalau gitu karena semuanya sudah selesai, sudah beres, saya harus kembali lagi ke puskesmas Pak Kiai karena masih ada beberapa urusan yang harus diurus di sana. Baik. Loh, nah Arga kok buru-buru mau kemana? Ya kita mau pamit dulu ya Bu. Ini kalian cuma berdua, kiblatnya kemana? Oh tadi Kiblat selesai dari rumah sakit, Kiblat sama Thalia pisah dengan saya. Oh, iya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya Pak Kiai buat sana. Mari. Ya. Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kusut amat mukanya. Mandi udah belum mandi? Udah lah mandi. Ini gue lagi SMK. Sesara, merana, kecewa. SMK sama siapa? Sama Uti, calon kekasih hati gue, si Ustaz. Lagian gue ngeliat dia masa deket-deket tuh sama si dokter Arga itu tuh. Perasaan Mas Arga belum move on dari Mbak Thalia deh. Lu gimana sama Bambu? Aman hubungan? Ya lagi masa pengenalan sih bisa dibilang. Pengenalan? Meskipun suami masa depan Titi bilangnya kalau hubungan ini tuh dirahasia. Ojan jangan gini-gini. Ojan janji jangan cerita siapa-siapa ya. Soalnya kan suami masa depan Titi bilangnya ini rahasia, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Titi malah cerita ke Ojan. Janji dulu, janji. Janji? Aman. Gak cerita siapa-siapa? Gak cerita siapa-siapa. Oke. Cuman, ajarin gue dong. Gue pengen ngedeketin Husna kayak lu ngedeketin Ustadz Bambu. Gimana caranya? Sini. Di sini kuping. Kuping ini. Nempel di sini. Sama gedenya.